Bayangkan sebuah warung kopi kecil yang dulunya selalu ramai di pagi hari. Setiap kursi terisi, antrean mengular, dan aroma kopi segar jadi ciri khas yang mengundang siapa saja untuk singgah. Tapi perlahan suasana mulai berubah. Pelanggan setia tidak lagi datang, omset menurun, dan pada akhirnya papan dijual menggantikan logo usaha mereka. Ini bukan cerita fiksi. Ini realita yang dialami oleh banyak pelaku usaha kecil di Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadari kesalahan yang sedang mereka lakukan hingga semuanya sudah terlambat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hampir setengah dari UMKM di Indonesia tidak mampu bertahan dalam 1 tahun pertama. Dan lebih dari 70% akhirnya gulung tikar sebelum usia 5 tahun. Ini bukan hanya soal modal yang habis atau persaingan yang ketat. Lebih dalam dari itu, banyak kegagalan usaha kecil justru bersumber dari pola pikir yang salah, perencanaan yang lemah, dan kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar. Masalah-masalah ini seringkali muncul dalam bentuk kebiasaan kecil yang diabaikan, keputusan emosional, atau bahkan rasa percaya diri yang tidak dibarengi dengan kesiapan. Video ini akan membedah satu persatu penyebab paling fatal yang sering membuat usaha kecil tumbang sebelum sempat berkembang. Kita akan menyelami berbagai cerita nyata, mengupas data, dan menyuguhkan wawasan praktis yang bisa langsung kamu terapkan di bisnismu sendiri. Jika kamu adalah seorang pemilik usaha atau sedang merintis langkah kecil menuju impian besar, maka video ini bukan sekedar informasi. Ini adalah peringatan sekaligus panduan untuk menghindari jebakan yang sering tersembunyi di balik euforia membangun bisnis. Tonton sampai akhir karena bisa jadi satu kesalahan yang belum kamu sadari adalah yang diam-diam sedang menggali lubang untuk usahamu sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyebab terbesar usaha kecil bisa bangkrut yang pertama, yaitu adalah terlalu fokus pada produk, lupa pada masalah konsumen. Banyak pengusaha pemula yang begitu mencintai produknya, hingga lupa alasan utama kenapa produk itu harus ada, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Mereka begitu sibuk menyempurnakan rasa, tampilan, dan fitur, tapi melupakan satu pertanyaan penting, yaitu siapa yang butuh ini dan kenapa. Kisah seperti ini sangat umum terjadi, termasuk pada seorang pemilik bisnis kue artisan yang pernah viral di media sosial. Ia membuat kue dengan desain elegan dan bahan premium, tapi nyaris tidak pernah laku karena target pasarnya tidak pernah merasa bahwa mereka membutuhkan kue semewah itu untuk acara sederhana. Kegagalan memahami kebutuhan konsumen seringkali membuat bisnis bergerak ke arah yang salah. Kita bisa membuat produk terbaik versi kita sendiri. Tapi jika tidak ada yang merasa terbantu dengan produk itu, maka kita hanya sedang menciptakan karya untuk dipajang, bukan untuk dijual. Alih-alih mendengar keluhan konsumen, banyak pelaku usaha justru sibuk berasumsi. Padahal asumsi itu tidak selalu mewakili realita. Dan ketika bisnis dibangun di atas asumsi, ia bisa runtuh begitu konsumen berpaling ke produk lain yang benar-benar memahami mereka. Dalam dunia bisnis, produk bukanlah raja, solusi adalah rajanya. Konsumen tidak membeli karena produk kita keren, tapi karena produk kita bisa menjawab masalah yang mereka alami. Contohnya, bisnis laundry yang berhasil bukan karena pewangi khusus atau mesin mahal, tapi karena ia bisa menjemput pakaian tepat waktu dan mengantar kembali dalam kondisi rapi saat pelanggan sedang sibuk. Sesederhana itu, tapi dampaknya besar karena menyelesaikan masalah nyata. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan rutin melakukan customer feedback loop. Dengarkan, survei, dan amati bagaimana perilaku pelanggan berubah. Jangan merasa terlalu nyaman hanya karena produkmu disukai beberapa orang. Ingat, selera bisa berubah, tren bisa memudar. Tapi masalah konsumen akan selalu berkembang dan tugas bisnislah untuk terus relevan dalam menyelesaikannya. Jadi sebelum kamu bangga pada produkmu sendiri, tanyakan dulu, apakah ini benar-benar dibutuhkan oleh pasar? Jika tidak, maka sebaik apapun produk itu menurutmu, ia tetap tidak lebih dari barang bagus yang tak berguna.
Dan itu bisa jadi awal kemunduran usahamu bahkan sebelum kamu sadar telah salah jalan. Kemudian penyebab yang kedua adalah tergoda ekspansi cepat. Lupa pondasi bisnis masih rapat-rapat. Dalam dunia bisnis, pertumbuhan memang sesuatu yang menggoda. Siapa yang tak ingin cabang baru? Siapa yang tak bermimpi omset berlipat dalam hitungan bulan? Tapi inilah jebakan klasik yang sering menyeret usaha kecil ke jurang bangkrut, yaitu terlalu cepat ingin besar padahal pondasi belum kuat. Salah satu contoh nyata datang dari seorang pemilik usaha makanan kekinian yang dalam waktu 6 bulan membuka 5 cabang sekaligus. Sayangnya manajemen berantakan, SDM tidak siap, stok sering bermasalah dan akhirnya satu persatu cabang ditutup. Semua terjadi bukan karena produk jelek, tapi karena ingin tumbuh terlalu cepat tanpa kesiapan. Ekspansi memang penting, tapi ada waktunya. Ketika kita belum punya sistem operasional yang stabil, cash flow yang sehat, dan tim yang solid, ekspansi hanya akan memperbesar masalah yang belum selesai. Seperti membangun lantai 2 saat lantai 1 masih retak-retak. Banyak pemilik usaha yang terbuai dengan angka penjualan sesaat, lalu buru-buru memperluas jangkauan tanpa menyadari bahwa kesuksesan itu belum stabil. Padahal dalam bisnis, bertahan jauh lebih penting daripada sekedar berkembang. Menurut data dari McKinsey, 70% ekspansi bisnis kecil yang gagal disebabkan oleh buruknya manajemen internal, bukan faktor eksternal. Ini artinya masalah utama justru datang dari dalam. Banyak pengusaha tidak melakukan perhitungan matang, tidak punya sistem pelatihan SDM, dan hanya mengandalkan insting dalam mengambil keputusan ekspansi. Padahal insting saja tidak cukup ketika menyangkut skala dan resiko yang lebih besar. Cerita tentang ekspansi berujung bencana ini bukan hanya milik 1-2 orang. Kamu bisa menemukannya di banyak kota, dengan toko-toko baru yang hanya bertahan beberapa bulan, lalu tutup diam-diam. Ironisnya, banyak dari mereka bisa saja tetap hidup dan untung jika fokus pada memperkuat satu outlet, bukan 5 sekaligus. Tapi hasrat untuk cepat besar seringkali menutup logika dan analisis. Jadi sebelum kamu membuka cabang baru, tanya dirimu, apakah bisnis inti kamu sudah benar-benar stabil? Apakah sistem operasimu sudah bisa berjalan tanpa kamu hadir terus-menerus? Kalau belum, maka langkah terbaik bukan menambah cabang, tapi memperkuat akar. Karena pohon yang tinggi tanpa akar yang kokoh akan tumbang oleh angin yang pertama. Kemudian penyebab yang ketiga adalah asal kelola uang. Akhirnya keuangan sendiri jadi bumerang. Salah satu penyebab utama usaha kecil bangkrut bukan karena kurangnya penjualan, melainkan karena buruknya pengelolaan keuangan. Banyak pemilik usaha yang mencampur adukan uang pribadi dengan uang bisnis. Mereka merasa bebas mengambil dari kas kapan saja, seolah bisnis adalah dompet cadangan. Padahal ketika uang bisnis dan pribadi tidak dipisahkan dengan jelas, maka sulit untuk tahu apakah usaha itu benar-benar untung atau malah sudah rugi sejak lama. Kebiasaan ini sering tak terasa berbahaya sampai pada akhirnya kas kosong dan hutang mulai menumpuk. Coba bayangkan seorang pedagang online yang mendapatkan omset belasan juta setiap bulan. Tapi karena tidak disiplin mencatat arus kas, ia merasa semua uang itu adalah keuntungannya. Ia pakai untuk belanja pribadi, bayar cicilan rumah, bahkan liburan. 2 bulan kemudian saat ada kebutuhan untuk restock barang, uangnya habis. Bisnis yang tampak sehat dari luar itu tiba-tiba macet, bukan karena produk tidak laku, tapi karena uangnya sudah terpakai untuk hal di luar bisnis. Ini bukan cerita langka, ini kenyataan yang sering terjadi di kalangan pelaku UMKM. Menurut survei dari Bank Indonesia tahun 2023, lebih dari 65% UMKM tidak memiliki laporan keuangan sederhana, bahkan dalam bentuk catatan manual. Hal ini menyebabkan mereka sulit mendapatkan akses ke pendanaan formal dan sulit berkembang. Tidak adanya pencatatan ini juga membuat pemilik usaha tidak bisa menganalisis bagian mana dari bisnis mereka yang sebenarnya menguntungkan dan mana yang merugikan. Mereka seperti berjalan di lorong gelap tanpa peta.
Dalam mengelola keuangan usaha, prinsip dasarnya sederhana, yaitu pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Buat catatan arus kas meski hanya dengan buku tulis atau aplikasi gratisan. Dan yang paling penting, bayarlah dirimu sendiri sebagai gaji, bukan mengambil seenaknya dari kas. Dengan cara ini, kamu bisa mulai mengelola bisnis secara profesional walau masih dalam skala kecil. Ingat, banyak bisnis besar yang dulu dimulai dari warung kecil. Tapi warung kecil yang punya manajemen keuangan rapi lebih berpeluang menjadi besar dibanding toko mewah yang dikelola sembarangan. Jadi jika kamu ingin bisnis pertama lama, mulailah dengan cara sederhana, yaitu kendalikan uangmu sebelum uangmu yang mengendalikan bisnis. Kemudian penyebab yang keempat adalah tidak tahan kritik. Usaha jadi terlalu rapuh untuk tumbuh. Salah satu kesalahan paling tidak terlihat tapi sangat fatal adalah ketika pemilik usaha terlalu defensif terhadap kritik. Mereka menganggap keluhan pelanggan sebagai serangan, bukan masalah. Padahal dalam dunia bisnis, kritik itu ibarat cermin. Ia menunjukkan bagian-bagian dari produk, layanan, atau sistem yang perlu diperbaiki. Kalau cermin itu ditolak atau dipecahkan, maka kita kehilangan peluang untuk melihat kelemahan sendiri. Dan itulah awal kehancuran yang perlahan tapi pasti. Bayangkan seorang pemilik kedai kopi yang baru buka. Dalam 3 minggu pertama, beberapa pelanggan mengeluhkan rasa kopi yang kadang terlalu pahit atau pelayanan yang kurang ramah. Tapi alih-alih mendengar dan mengevaluasi, sang pemilik justru tersinggung dan menganggap pelanggannya terlalu banyak mau. Ia tidak memperbaiki resep, tidak melatih staf, dan bahkan menutup kolom komentar di akun media sosialnya. Apa yang terjadi? Pelanggan pun berhenti datang. Usahanya sepi dan tak lama kemudian harus tutup. Menurut laporan dari Harvard Business Review, perusahaan termasuk skala kecil yang rutin mengumpulkan dan menindaklanjuti feedback pelanggan memiliki peluang 60% lebih besar untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Feedback baik positif maupun negatif adalah sumber data gratis yang sangat berharga. Ia membantu bisnis menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Tapi jika pemilik usaha hanya mau mendengar pujian, maka ia sedang membangun bisnis di atas ilusi, bukan realita. Sikap anti kritik seringkali lahir dari rasa gengsi atau rasa takut dianggap gagal. Padahal menerima kritik bukan berarti kita gagal, justru itu tanda bahwa kita ingin tumbuh. Tidak ada bisnis yang sempurna sejak hari pertama. Bahkan brand besar seperti Apple dan Starbucks pun mengandalkan kritik dan survei untuk terus memperbaiki layanan mereka. Jika bisnis kelas mereka masih belajar, mengapa kita harus merasa sudah tahu segalanya? Jadi ketika ada pelanggan yang menyampaikan ketidakpuasan, tahan egomu. Dengarkan baik-baik, mungkin di balik kalimat tajam itu ada peluang besar untuk memperbaiki sistem dan memperkuat pondasi bisnismu. Karena usaha yang tidak tahan kritik tidak akan kuat menghadapi persaingan. Dan pada akhirnya, dia akan tumbang, bukan karena kalah hebat, tapi karena enggan belajar. Kemudian penyebab terbesar usaha kecil bisa bangkrut yang kelima adalah bakar uang buat gaya, tapi lupa fungsi dan kinerja. Di era media sosial seperti sekarang, banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam pola pikir yang penting terlihat sukses dulu. Mereka menghabiskan uang untuk mempercantik tampilan, membeli peralatan mahal, atau menyewa tempat bergengsi yang sebenarnya belum sepadan dengan kapasitas bisnis mereka. Semua demi pencitraan, demi terlihat keren di Instagram, demi mendapat pujian dari orang yang bahkan belum pernah jadi pelanggan. Sayangnya, di balik semua kemewahan itu seringkali tidak ada pondasi bisnis yang kuat. Contohnya nyata dan banyak terjadi. Seorang pengusaha pemula membuka kedai makanan kecil dengan dekorasi super estetik, perabot mahal dan branding yang memukau. Tapi ternyata rasa makanannya biasa saja, pelayanan lambat, dan stok bahan sering kosong karena modal habis untuk hal-hal sekunder. Bisnisnya memang viral selama seminggu, tapi sepi di minggu berikutnya. Karena pada akhirnya pelanggan tidak datang hanya karena tampilan. Mereka datang untuk kualitas dan konsistensi.
Menurut riset dari CB Insight, salah satu dari 3 alasan terbesar bisnis gagal adalah karena kehabisan uang. Bukan karena tidak ada pemasukan, tapi karena pengeluaran yang tidak efisien. Ketika terlalu banyak dana dihabiskan untuk hal-hal yang tidak langsung mendatangkan keuntungan, cash flow menjadi terganggu. Dan ketika cash flow terganggu, bahkan bisnis dengan produk terbaik pun bisa kehabisan napas di tengah jalan. Tentu saja penampilan dan branding itu penting, tapi harus proporsional. Tidak salah berinvestasi dalam tampilan, asal tidak melupakan substansi. Jangan sampai demi terlihat wah atau mewah, kamu justru mengorbankan hal-hal yang lebih penting seperti kualitas produk, pelatihan karyawan, atau sistem manajemen. Karena percuma punya tempat bagus kalau makanannya tidak enak. Percuma punya seragam keren kalau pelayanannya buruk. Jadi sebelum kamu tergoda membeli neon sign seharga jutaan atau menyewa kantor di pusat kota, tanya dirimu sendiri, apakah hal ini benar-benar berdampak pada penjualan? Atau ini cuma demi terlihat berhasil di mata orang lain? Ingat, bisnis bukan soal siapa yang paling terlihat kaya di awal, tapi siapa yang paling tahan lama di akhir. Kemudian penyebab yang keenam adalah merasa bisa sendiri, padahal bisnis butuh kolaborasi. Salah satu jebakan ego terbesar dalam membangun usaha kecil adalah keyakinan bahwa semua hal bisa ditangani sendiri. Mulai dari produksi, pemasaran, pelayanan, pelanggan, hingga keuangan. Semuanya dikerjakan sendiri karena merasa lebih cepat, lebih hemat, atau karena sulit mempercayai orang lain. Padahal dalam jangka panjang, cara kerja seperti ini justru bisa memperlambat pertumbuhan bisnis dan membuat pemilik usaha kelelahan secara fisik dan mental. Coba bayangkan kamu seorang pengusaha kue rumahan. Awalnya semua terasa manageable. Kamu bikin kue, pasarkan lewat media sosial, antar pesanan sendiri, tapi ketika orderan mulai meningkat, kamu tetap kekeh melakukan semuanya sendirian. Akibatnya, kualitas mulai menurun, pengiriman telat, dan kamu kehabisan waktu untuk berinovasi atau beristirahat. Lama-lama bukan cuma pelanggan yang pergi, tapi kesehatanmu pun ikut terganggu. Bisnis yang awalnya menyenangkan berubah jadi beban yang menyesakkan. Menurut survei dari QuickBooks, 64% pemilik usaha kecil yang belajar mendelegasikan tugas dan bekerja sama dengan orang lain mengalami peningkatan pendapatan dalam 2 tahun pertama. Kolaborasi bukan hanya soal merekrut karyawan, tapi juga menjalin kemitraan strategis, outsourcing pekerjaan tertentu, atau sekedar berdiskusi dengan mentor. Dengan berbagi tugas, kamu memberi ruang bagi bisnis untuk berkembang lebih cepat dan lebih sehat. Ego seringkali jadi penghalang terbesar. Banyak orang merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya. Mengakui keterbatasan dan mencari dukungan adalah tanda bahwa kamu serius ingin membawa bisnismu ke level yang lebih tinggi. Bahkan para pendiri startup besar seperti Elon Musk dan Steve Jobs pun dikelilingi oleh tim hebat yang punya keahlian masing-masing. Jadi jangan ragu untuk membangun jaringan, berbagi peran, dan mempercayakan sebagian pekerjaan kepada orang lain. Bisnismu bukan hanya tentang kamu. Ia adalah ekosistem yang akan tumbuh lebih kuat ketika dijalankan bersama orang-orang yang tepat. Ingat, kalau kamu ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama tim. Kemudian penyebab yang ketujuh adalah gagal menyesuaikan diri ketika pasar bergerak tapi bisnis diam. Pasar itu dinamis, terus berubah, terus bergerak. Perilaku konsumen bisa berubah dalam hitungan bulan. Teknologi berkembang pesat dan tren bisnis datang silih berganti. Masalahnya, tidak semua pelaku usaha kecil siap untuk beradaptasi. Banyak yang terlalu nyaman dengan cara lama, terlalu takut mencoba hal baru, atau merasa bahwa perubahan adalah ancaman, bukan peluang. Padahal ketidakmampuan untuk beradaptasi bisa menjadi alasan fatal yang membuat usaha perlahan tenggelam. Ambil contoh sederhana, di masa pandemi banyak usaha makanan yang langsung banting setir ke layanan delivery dan online order. Mereka cepat beradaptasi dan justru mengalami lonjakan omset. Tapi ada juga yang tetap bersikeras hanya menerima
dine-in dan tidak mau mencoba platform digital. Hasilnya, mereka kehilangan pelanggan, kesulitan bertahan, dan akhirnya gulung tikar. Ini bukan soal besar kecilnya bisnis, tapi seberapa lincah bisnis itu beradaptasi dengan keadaan. Statistik dari McKinsey menunjukkan bahwa perusahaan yang cepat beradaptasi dengan perubahan digital memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Fleksibilitas bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang pola pikir. Ketika kita terbuka terhadap feedback, berani bereksperimen dan terus belajar, maka kita sedang membangun pondasi yang lebih tahan banting terhadap guncangan apapun. Sayangnya banyak usaha kecil terjebak dalam rutinitas. Mereka merasa bahwa cara yang dulu berhasil akan selamanya relevan. Mereka enggan melihat data, menolak mendengarkan kritik pelanggan, atau malas mencoba strategi pemasaran baru. Akhirnya mereka kalah oleh kompetitor yang lebih muda, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap perubahan. Jadi jika kamu merasa usahamu mulai stagnan, coba tanyakan, apakah aku sudah cukup peka terhadap perubahan pasar? Ataukah aku siap untuk belajar ulang, bahkan dari nol? Dunia bisnis bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa beradaptasi. Jangan biarkan usahamu jadi dinosaurus di tengah ekosistem yang sudah berubah jadi digital. Kemudian penyebab yang ke-8 adalah mengabaikan keuangan, padahal itulah nyawa bisnismu. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang menjalankan bisnis seperti menjalankan dompet pribadi. Uang masuk dianggap keuntungan pribadi, uang keluar tidak dicatat dengan rapi, dan laporan keuangan, itu urusan nanti. Padahal pengelolaan keuangan adalah detak jantung dari sebuah bisnis. Ketika keuangan tidak sehat, maka sekuat apapun ide dan sebagus apapun produkmu, bisnis tetap bisa kolaps tanpa peringatan. Bayangkan seorang pemilik kedai kopi kecil yang ramai pembeli. Setiap hari omsetnya terlihat bagus, tapi dia tidak pernah mencatat pengeluaran. Tidak tahu mana yang biaya tetap dan mana yang variabel. Lalu suatu saat biaya sewa naik. Harga bahan baku melonjak dan dia tidak siap karena merasa uang selalu ada. Dalam waktu singkat, margin keuntungan menyempit, cash flow ketat, dan akhirnya usahanya tutup. Bukan karena kurang laku, tapi karena keuangan berantakan. Menurut data dari US Bank, sekitar 82% usaha kecil yang bangkrut mengakui bahwa manajemen keuangan yang buruk adalah penyebab utamanya. Ini artinya bukan pesaing, bukan pasar, bukan produk, tapi justru keputusan finansial internal yang paling banyak menjatuhkan bisnis. Banyak yang tidak menyadari pentingnya membuat anggaran, memisahkan rekening bisnis dan pribadi, atau mengevaluasi biaya secara berkala. Padahal kini banyak tools keuangan yang mudah digunakan, bahkan gratis. Dengan disiplin sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, menyisihkan dana darurat bisnis, serta memahami laporan laba rugi, kamu sudah satu langkah lebih maju dibandingkan banyak pelaku usaha lain. Tak perlu jadi akuntan, cukup jadi pebisnis yang sadar uangmu kemana dan dari mana datangnya. Jadi mulai sekarang, perlakukan keuangan usahamu seperti kamu menjaga kesehatan tubuhmu. Periksa secara rutin, rawat dengan baik, dan jangan abaikan gejala kecil. Karena dalam dunia bisnis, masalah keuangan yang tidak segera ditangani bisa menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Kemudian penyebab yang ke-9 adalah marketing setengah mati, tapi ingin omset naik drastis. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemilik usaha kecil adalah berharap omset besar tanpa mengeluarkan upaya maksimal dalam pemasaran. Mereka merasa produk sudah bagus, jadi hanya tinggal menunggu pelanggan datang dengan sendirinya. Sayangnya, dunia bisnis bukan seperti itu. Tanpa strategi marketing yang tepat dan konsisten, produk terbaik sekalipun akan sulit dikenal dan dibeli. Cerita menarik datang dari seorang teman saya yang memulai bisnis kerajinan tangan. Dia membuat produk unik dengan kualitas bagus, tapi karena malas atau bingung memasarkan, ia hanya mengandalkan kata dari mulut ke mulut dan sesekali posting di media sosial tanpa rencana. Hasilnya penjualan stagnan dan dia hampir menyerah. Namun ketika dia mulai belajar dasar-dasar digital marketing dan membuat konten rutin yang menarik,
omsetnya naik 2 kali lipat dalam beberapa bulan. Menurut data dari HubSpot, 70% bisnis kecil gagal karena kurang fokus pada pemasaran dan penjualan. Data ini menegaskan bahwa marketing bukan cuma soal promosi, tapi soal membangun hubungan dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan terus berinovasi dalam cara kamu menyampaikan pesan. Jadi, jangan pernah anggap remeh proses marketing meski bisnismu baru mulai. Selain itu, marketing yang efektif juga harus beradaptasi dengan tren dan perilaku konsumen saat ini. Misalnya, memanfaatkan video pendek di TikTok dan Instagram, menggunakan influencer mikro, hingga menerapkan SEO agar produkmu mudah ditemukan di Google. Ketika strategi ini dijalankan dengan serius, bukan tidak mungkin omset kamu bisa meningkat drastis. Jadi kalau kamu ingin bisnis makin berkembang, mulai sekarang jangan setengah hati dalam pemasaran. Buatlah rencana, pelajari cara menjangkau audiens, dan konsistenlah berusaha. Ingat, pelanggan tidak datang dengan sendirinya. Mereka perlu diajak, didekati, dan diyakinkan. Kemudian penyebab terbesar usaha kecil bisa bangkrut yang terakhir atau yang ke-10 adalah gagal memanfaatkan teknologi. Ketertinggalan yang membunuh usaha. Di era digital saat ini, teknologi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mutlak untuk bertahan dan berkembang. Ironisnya, banyak usaha kecil yang masih gagap dan takut menggunakan teknologi baru. Mereka memilih cara tradisional karena merasa nyaman, takut mahal, atau tidak mengerti cara mengoperasikannya. Padahal kemajuan teknologi dapat menjadi senjata ampuh untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Saya pernah bertemu dengan seorang pemilik toko kelontong yang awalnya hanya mengandalkan pencatatan manual dan pembayaran tunai. Ketika pandemi datang, penjualan merosot drastis karena pembeli mulai beralih ke belanja online dan pembayaran digital. Namun setelah dia mulai belajar menggunakan aplikasi kasir digital, membuka toko online sederhana, dan menerima pembayaran non-tunai, bisnisnya perlahan bangkit kembali, bahkan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Statistik dari Google dan Kantar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 75% konsumen di Indonesia lebih memilih berbelanja pada bisnis yang menyediakan opsi transaksi digital dan layanan online. Jika usaha kecil tidak segera beradaptasi, potensi kehilangan pasar sangat besar. Teknologi juga membantu pengusaha menghemat waktu, meminimalisir kesalahan, dan meningkatkan layanan pelanggan dengan cepat. Namun, adaptasi teknologi bukan hanya soal alat, tapi juga mindset. Pemilik usaha harus mau belajar, berani mencoba hal baru, dan terbuka terhadap inovasi. Tidak perlu langsung membeli perangkat mahal. Mulai dari hal kecil seperti menggunakan WhatsApp Business, Google My Business, atau platform marketplace bisa jadi langkah awal yang sangat efektif. Jadi jangan biarkan ketertinggalan teknologi menjadi jurang pemisah antara kamu dan kesuksesan. Dunia sudah berubah dan bisnismu harus berubah juga agar tetap relevan dan terus tumbuh. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga kamu bisa mengenali penyebab-penyebab terbesar yang membuat usaha kecil gagal dan bisa mengantisipasinya mulai sekarang. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, bagikan pengalamanmu, dan klik like kalau video ini bermanfaat. Kalau kamu ingin tahu tips bisnis lainnya yang bisa membantumu berkembang, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat membangun usaha sukses dan tahan lama. Sekian, wassalam.